Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Apotesis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Bagaimanapun, ada banyak sekali binatang buas yang mengintai di rawa Yunmeng. Sejauh ini, para pejuang wilayah tengah belum bisa menjelajahi rawa Yunmeng sepenuhnya, karena Loseng dikunci erat oleh Cuisi di ketinggian. Loseng cukup untuk melarikan diri dari Cuisi, tetapi rawa Yunmeng awalnya sangat rumit, tetapi Loseng mungkin bisa melarikan diri dari Cuisi. Jadi Loseng langsung menuju ke rawa Yunmeng. Namun pada saat ini, cibiran muncul di wajah Cuisi. Memasuki rawa Yunmeng, itu memang ide yang bagus. Tapi Loseng, keberuntungan sepertinya tidak berpihak pada Anda kali ini. Segera Cuisi mengeluarkan jimat transmisi dan meremasnya dengan lembut, sehingga jimat transmisi mulai terbakar. Wusan, seekor tikus masuk ke rawa Yunmeng. Saya telah membunuh 7 putra suling untuk menyerang sekte suling. Anda dapat menurunkan kapan saja dan meminta Xuan Chen mundur 300 mil. Anda dapat membawa orang ke sana. Cuisi tahu betul bahwa Wusan telah bersembunyi di rawa Yunmeng selama bertahun-tahun. Mungkin tidak ada seorang pun di seluruh wilayah tengah yang mengenal rawa Yunmeng lebih baik daripada Wusan. Jadi bagaimana bisa di mana Loseng bersembunyi di rawa Yunmeng? Setelah beberapa saat, nyala api muncul di samping telinga Cuisi dan Wusanlah yang membakar jimat transmisi. Dan sebuah suara keluar dari jimat transmisi. Rawa Yunmeng seperti teman belakang bagi saya. Biarkan saya membantu Anda menangkap tikus itu. Kekuatan Wusan hanya kalah sedikit dengan Cuisi. Bahkan keduanya tidak berafiliasi. Hanya saja Wusan berambisi mendirikan tanah suci dan Cuisi bercita-cita mendirikan kerajaan dewanya sendiri. Tapi 2 orang terkuat di dunia wilayah tengah memilih untuk bergabung. Namun Cuisi tahu betul bahwa mereka berdua saling memanfaatkan. Begitu ada konflik yang terjadi, maka akan terjadi pertarungan di antara mereka. Tapi Wusan pasti memiliki kartu tersembunyi yang tidak diketahui Cuisi. Jadi, tidak peduli apa, tidak ada celah dalam aliansi yang tampaknya tidak berhubungan ini. Lagi pula, tujuan mereka sangat mirip dan ambisi mereka sangat besar. Setelah Loseng bergegas ke rawa Yunmeng, dia tiba-tiba turun ketinggian dan hampir terbang mendekati tanah. Namun medan di rawa Yunmeng sangat rumit, dengan cekungan dangkal di mana-mana. Meskipun beberapa cekungan terlihat sangat jernih, namun sebenarnya mengandung racun yang mematikan. Bahkan makhluk kuat pun akan langsung mati jika terkena racun tersebut. Tapi Loseng terbang hampir mendekati tanah, berusaha menahan auranya untuk mengurangi fluktuasi energi sejati dan paparan aura. Loseng bahkan membiarkan pengasapan berubah menjadi cahaya merah kecil dan menyerapnya ke dalam tubuhnya. Karena dalam hal ini kecepatan terbang Loseng juga melambat. Setelah memasuki rawa Yunmeng, Loseng tidak merasakan aura Cuisi. Mungkin Cuisi juga menyembunyikan auranya sendiri. Saat ini Loseng tidak bisa menilai posisi Cuisi, sehingga sulit juga bagi Cuisi untuk mengunci Loseng. Tapi ini juga benar. Itulah hasil yang diinginkan Loseng. Adapun rawa Yunmeng, area tersebut sangat luas dan medan di dalamnya juga sangat kompleks. Selama Loseng menyatukan auranya untuk menyelinap perlahan, itu memberi jarak antara Loseng dan Cuisi. Kemudian dengan hati-hati, mungkin dia bisa meninggalkan rawa Yunmeng, sehingga tidak sulit untuk melarikan diri dari Cuisi. Tidak ada gunanya Anda tidak bisa keluar. Pada saat ini, tiba-tiba si Yokin berkata, tapi saat baru saja dia selesai berbicara, Loseng sudah menutup mulutnya dengan satu tangan dan berkata dengan tatapan galak, "Diam, apakah Anda ingin mati?" Karena mulut dan hidungnya ditutupi oleh Loseng, dia tidak dapat berbicara lagi.
hanya sepasang mata coklat menatap Lo Sheng dengan dingin. Sekarang dia sepertinya benar-benar tidak tahu apa itu rasa takut. Pada saat ini, Lo Sheng merasakan kekuatan besar dilepaskan. Melihat ini, Lo Sheng menutup mulut Xiao Yuqin lagi dan diam-diam mendekati rawa. Kemudian seluruh tubuhnya tenggelam ke dalam rawa. Bagaimanapun persepsi Cui Xi sangat tajam, jadi untuk menghindari persepsi yang dilepaskannya, Lo Sheng tidak berani menggunakan esensi sejati untuk melindungi tubuhnya. Jadi untuk menghindari Cui Xi menyadari fluktuasi esensi sejati, Lo Sheng ingin masuk ke dalam lumpur. Tapi Xiao Yuqin pada dasarnya sangat bersih. Jika dia tidak mengedarkan energi aslinya, seluruh tubuhnya akan ternoda lapisan lumpur hitam. Jadi bagaimana dia bisa melakukan itu? Jadi saat ini, dia memutar tubuhnya dan mulai membuat masalah di pelukan Lo Sheng. Anda bahkan tidak takut mati, tapi Anda masih takut kotor. Lo Sheng merendahkan suaranya dan mencibir. Setelah mendengar ini, Xiao Yuqin tiba-tiba berhenti melawan. Kemudian Lo Sheng menyeretnya sepenuhnya ke dalam lumpur, sehingga keduanya langsung diselimuti lumpur. Karena terbenam di dasar lumpur, begitu dia memasukinya, Lo Sheng merasakan sebuah persepsi menyapu ke arahnya, dan kemudian perlahan-lahan pergi. Tentunya pemilik persepsi ini pastilah Cui Xi. Sekarang keduanya berbaring diam di dasar rawa, tidak bergerak. Setelah sekitar sebatang dupa, Lo Sheng menyeret Xiao Yuqin keluar, tetapi masih tidak berani membuat terlalu banyak suara, dan dengan hati-hati pindah ke tepi rawa. Xiao Yuqin yang berpakaian putih telah sepenuhnya menjadi hitam saat ini, tanpa kemampuan untuk menenangkan energi sejatinya untuk melindungi tubuhnya. Wajah, hidung, dan telinganya hampir semuanya tertutup lumpur. Sebelumnya dia belum pernah sekotor ini seumur hidupnya, tapi lumpur hitam itu seperti merangkak, membuatnya merasa tidak nyaman. Saat ini dia ingin mencari tempat untuk segera membersihkan. Saat ini, Xiao Yuqin hendak berbicara, tapi Lo Sheng berkata, "Jangan bergerak, jangan gunakan energi yang sebenarnya." Kemudian, dia mengikuti pandangan Lo Sheng dan melihat seekor ular hitam kecil muncul di rumput di sampingnya. Seluruh tubuh ular kecil itu benar-benar hitam dan permukaannya bersinar samar karena terlalu halus. Ular berbulu hitam? Xiao Yuqin melihat ular kecil dengan mahkota mirip bulu di kepalanya dan langsung mengenali asal-usul ular kecil itu. Bukan karena Xiao Yuqin memiliki ilmu yang luas, hanya saja ular berbulu hitam ini terlalu terkenal, sehingga Xiao Yuqin bisa langsung mengenalinya, karena ular berbulu hitam adalah salah satu racun yang paling terkenal di wilayah tengah. Bahkan racun ular berbulu hitam memiliki harga yang sangat mahal, karena merupakan racun langka di dunia, dan juga merupakan bahan yang berharga. Bahkan jika prajurit yang terkuat digigit ular berbulu hitam ini, dia akan mati dalam satu tarikan nafas, yang menunjukkan racun makhluk kecil ini sangat mendominasi. Jadi setiap tahun banyak prajurit yang menangkap ular berbulu hitam dan mati. Saat Xiao Yuqin melihat ular berbulu hitam, dia ingin menggunakan energi aslinya untuk melawan ular berbulu hitam, tetapi Lo Sheng menghentikannya saat ini. Namun ular berbulu hitam itu mungkin menyadari bahwa kedua orang itu telah melihatnya, dan tiba-tiba ular itu muncul dan ingin menggigit Xiao Yuqin. Pada saat ini, Lo Sheng mengulurkan tangan untuk menghentikan Xiao Yuqin, tetapi ular berbulu hitam itu menggigit lengan Lo Sheng. Saat dia melihat ular berbulu hitam menggigit Lo Sheng, Xiao Yuqin berteriak, tetapi belum dia berteriak, tangan Lo Sheng yang lain sudah menutup mulutnya. Karena Lo Sheng sudah menduga wanita akan berteriak. Kemudian Xiao Yuqin menatap ular berbulu hitam itu dengan mata ketakutan. Ular itu menggigit Anda. Tapi Lo Sheng mengulurkan tangannya dan mencubit ular berbulu hitam di tangannya. Dia mengulurkan tangannya dan merobeknya menjadi beberapa bagian dan melemparkannya ke rumput. Kemudian dia berkata dengan ekspresi tenang, "Tidak apa-apa."
Sioyokin tiba-tiba memandang Loseng seperti monster. Meskipun dia sudah lama mendengar semua hal luar biasa yang terjadi pada Loseng, ular berbulu hitam ini sangat berbisa. Jadi bagaimana bisa dikatakan semuanya baik-baik saja? Ikuti saya. Loseng menyingkirkan rumput di depannya dan memberi isyarat agar Sioyokin mengikutinya. Tapi Sioyokin berdiri di sana dan ragu-ragu sejenak, menatap punggung Loseng yang tidak terlalu lebar. Tapi dia sedikit terkejut. Meskipun dia tahu dengan jelas bahwa Loseng hanya takut menjalankan energi aslinya sekarang, tetapi dia mengulurkan tangannya tanpa ragu-ragu. Jadi gigitan ular itu masih membuatnya merasa sangat rumit. Setelah memikirkannya, Sioyokin maju selangkah dan mengikuti Loseng. Hanya saja seluruh tubuhnya tertutup lapisan lumpur sehingga dia merasa tidak nyaman. Lagi pula dia tidak kekurangan sumber daya untuk berlatih sejak dia masih kecil. Selain itu dia juga seorang jenius tingkat surga dan bakat cukup baik. Sekarang dia telah menginjakkan kaki di alam pil ilahi, meskipun tanpa pengamalan apapun. Jadi tentu saja dia tidak dapat membayangkan betapa sulitnya bagi para pejuang di dunia luar. Apalagi beberapa pejuang dapat bertarung sampai mati untuk mendapatkan senjata spiritual tingkat rendah dan dapat bekerja keras selama beberapa tahun untuk mendapatkan sebuah pil. Jadi orang lain mengatakan seni bela diri itu sulit, tapi dia belum pernah mengalaminya. Jadi sampai batas tertentu, ini adalah pertama kalinya dia mengalaminya. Sekarang mereka berdua berjalan perlahan di rawa Yunmeng, tapi saat ini mereka tidak berani terbang karena takut energi aslinya diketahui Juicy. Setelah berjalan beberapa saat di rawa, matanya berbinar saat dia melihat sebuah kolam kecil yang jernih. Dia ingin membasuh lumpur di tubuhnya di kolam kecil tersebut. Jadi dia menyusu dan menepuk bau Loseng. Kemudian dia berkata, "Saya ingin mandi." Loseng memandangi Sioyokin yang gelap. Kemudian ke kolam kecil jernih di sebelahnya. Dengan cibiran di wajahnya, dia mengambil rumput luyuan hijau di sebelahnya dan melemparkannya ke kolam kecil itu. Namun saat rumput alang-alang tenggelam ke dalam kolam kecil, tapi pada saat yang sama muncul asap tipis yang menunjukkan bahwa air jernih di kolam kecil tersebut mengandung zat yang sangat beracun. "Apakah Anda masih mandi?" Loseng bertanya sambil tersenyum. Meskipun seluruh rawa Yunmeng diselimuti kabut tipis, tentu saja jenis kabut ini berbeda dengan kabut tebal di Gua Xuanming. Karena kabut di Gua Xuanming disusun menggunakan susunan sihir. Jika Anda tidak bisa mendapatkan susunannya, Anda akan terjebak di dalamnya dan tidak bisa keluar dari kabut tersebut. Tapi kabut rawa Yunmeng mungkin sedikit merepotkan bagi orang biasa dan pejuang dengan tingkat budidaya lebih rendah. Mungkin akan segera mati, tapi bagi pejuang tingkat Loseng, yang perlu lebih diperhatikan adalah hanya lingkungan kompleks dan binatang buas. Ketika Sioyokin melihat air kolam beracun, ekspresinya berubah drastis. Dia tidak memiliki tubuh sesat seperti Loseng yang dapat menahan racun. Jika dia melompat seperti ini, seluruh tubuhnya akan terkorosi oleh air beracun hingga tidak ada yang tersisa. "Tapi saya ingin mandi." Sioyokin benar-benar tidak tahan menjadi begitu kotor. "Bertahanlah." Loseng menggelengkan kepalanya, dia menyingkirkan rumput dan terus bergerak maju. Tapi arah yang dia tuju persis dengan arah yang baru saja disapu oleh persepsi Juicy. Menurut logika umum, Loseng harus memilih untuk bergerak ke arah yang berlawanan dengan Juicy daripada mengikuti Juicy, karena mereka tidak jauh ke dalam rawa Yunmeng di saat ini. Sekarang Juicy telah masuk dan Loseng dapat melarikan diri selama dia meninggalkan rawa Yunmeng ke arah yang berlawanan. Namun Loseng tidak melakukan ini. Menurut penilaian Loseng, Juicy baru saja melepaskan persepsinya di depan umum. Mungkin dengan sengaja membuatnya merasa bahwa Juicy telah masuki bagian dalam rawa Yunmeng. Tetapi pada akhirnya
dia akan melakukan serangan balik. Jika demikian, Loseng mungkin akan dalam bahaya. Saat Loseng bergerak maju, dia juga memikirkan tindakan balasan di kepalanya. Tiba-tiba ekspresi Loseng berubah dan dia tiba-tiba menarik Shoyokin ke rumput. Di udara, sesosok manusia berbalik ke tengah kabut tebal dan melesat ke arah luar rawa Yunmeng dengan sangat cepat. Tentu saja, tebakan saya benar. Mata Loseng berbinar. Jika dia baru saja meninggalkan rawa Yunmeng, cepat atau lambat dia akan tetap ditangkap oleh Cuisi. Bagaimanapun, Cuisi terbang cepat di udara, sehingga dia memiliki efek pengekangan yang besar pada persepsi. Bahkan persepsi Cuisi tidak bisa dilepaskan terlebih jauh dan hanya bisa mencakup area kecil. Karena hal yang paling merepotkan adalah rawa Yunmeng kelihatannya sangat terpencil. Namun nyatanya ada banyak sekali makhluk yang mengintai di rawa terpencil ini. Jika Loseng mengintai di dalamnya, Cuisi tidak akan bisa membedakan satu persatu. Jadi Cuisi hanya bisa menggunakan metode ini untuk memberi Loseng ilusi bahwa dia memasuki kedalaman rawa, tetapi dia segera bergegas keluar. Secepat meteor jatuh. Jika Loseng baru saja menghindari pencariannya, dia seharusnya memilih untuk melarikan diri dari rawa Yunmeng saat ini. Karena ini adalah cara yang tepat. Jadi Cuisi kembali seperti ini dan kemungkinan besar akan menyusul Loseng. Setelah dia mengunci Loseng, dia tidak bisa lepas dari kejaran Cuisi, bahkan jika dia berlari ke langit atau bumi. Namun, setelah Cuisi meninggalkan rawa Yunmeng, Loseng tidak terlihat. Kemudian ia mendarat di ruang terbuka di luar rawa Yunmeng. Kemudian Cuisi meletakkan senjata panjang dan tipis di ruang terbuka. Senjata ini berbentuk tongkat. Bagian atas tongkat itu bertatakan tiang ungu, tapi esensi sebenarnya bersinar di tiang itu. Tongkat ini adalah Shinkui sederhana dan Cuisi memasukkannya ke sini sebelum memasuki rawa Yunmeng. Jika Loseng benar-benar meninggalkan rawa Yunmeng, akan ada catatan di Shinkui ini. Ketika Cuisi memeriksa sebentar, tetapi dia tidak menemukan Loseng di antara Shinkui. Jadi dengan sedikit senyuman di wajahnya, dia berkata dengan marah, "Dasar bocah licik, Anda masih bersembunyi di rawa Yunmeng." Saat ini, Cuisi tidak terburu-buru memasuki rawa untuk mencari Loseng. Sebaliknya, dia sedang menunggu kedatangan Wusan, karena hanya Wusan yang mengetahui dengan jelas tempat ini. Sebelumnya, Cuisi telah membakar jimat transmisi dan memberitahu Wusan, jadi dia tidak menunggu lama. Kemudian, lusinan cahaya yang keluar tiba-tiba muncul tidak jauh, menembak langsung ke arah Cuisi dengan sangat cepat, dan orang itu tidak diragukan lagi adalah Wusan. Setelah Wusan tiba, dia hanya mengangguk ke arah Cuisi, sementara lebih dari 20 orang lainnya menangkupkan tangan mereka dengan hormat ke arah Cuisi dan berteriak, "Saya telah bertemu Raja." Cuisi mengangguk lalu berkata kepada Wusan, "Loseng membawa wanita dari keluarga Si ke rawa Yunmeng. Apakah Anda memiliki cara untuk menemukannya?" Senyuman percaya diri muncul di wajah Wusan dan dia terkekeh. "Saya sangat akrab dengan setiap area di rawa Yunmeng. Selama anak itu masih di rawa Yunmeng, pasti tidak ada tempat persembunyian. Cuisi, ikuti saja saya dan saya akan menemukannya." Wusan berbalik dan berkata kepada para pejuang alam kesengsaraan kekosongan, "Dan kalian harus mencari daerah itu sesuai dengan rencana saya. Bagaimanapun rawa Yunmeng ini sangat besar, jadi untuk menemukan seseorang di dalamnya sama sulitnya dengan menemukan jarum di tumpukan cemari. Sebenarnya ada berbagai jenis binatang buas di setiap daerah. Begitu Loseng melewati daerah ini, dia pasti akan memprovokasi binatang buas itu. Selama ada pertempuran, saya bisa merasakan lokasinya." Mendengar nada bicara Wusan, dahi Cuisi secara tidak sengaja berkerut. Dia pernah meminta Wusan untuk memanggilnya Raja, tapi Wusan tetap memanggilnya dengan nama lengkapnya.
yang menunjukkan bahwa sebenarnya Wusan tidak setuju dengan identitasnya sebagai raja. Tapi keduanya mampu bekerja sama dan bersekongkol demi kerajaan dewa. Tapi itu karena mereka memiliki tujuan yang sama. Namun karena mereka sama-sama pria kuat di dunia hidup dan mati, tak satu pun dari mereka benar-benar menanti satu sama lain. Lupakan saja, belum terlambat untuk menekannya. Setelah formasi akasia iblis saya berhasil, jika dia masih tidak patuh, jangan salahkan saya karena kejam. Pikir Cuisi ringan di dalam hatinya. Bagaimana mungkin kerajaan dewa jahat berhasil berkembang hingga saat ini tanpa kontribusi Wusan? Biarkan semua pasukannya menyebut Cuisi sebagai raja, tapi bagi Wusan itu tidak mungkin. Tapi mengapa Wusan begitu aktif kali ini? Bagi Wusan, Loseng mungkin mati. Begitu juga Sioyokin, karena Wusan juga tidak ingin Sioyokin jatuh ke tangan Cuisi. Setelah formasi akasia iblis surgawi Cuisi diatur, nasib Wusan juga tidak akan jauh lebih baik. Mungkin nasib terbaiknya adalah menjadi pengikut Cuisi sepenuhnya. Jika Cuisi sedikit lebih kejam, dia mungkin orang pertama yang ingin dibunuh Cuisi setelah terobosannya. Namun jika keduanya tidak dapat dipisahkan dan mereka terus bekerja sama seperti ini, mereka memang merupakan kekuatan paling kuat di wilayah tengah. Di bawah instruksi Wusan, semua orang memasuki rawa Yunmeng dan berkomunikasi satu sama lain menggunakan catatan transmisi. Lagi pula Wusan sangat akrab dengan rawa Yunmeng. Rawa Yunmeng mencakup wilayah yang sangat luas, bahkan Cuisi belum pernah memasuki bagian terdalamnya. Dengan kata lain, bahwa Wusan yang pernah tinggal di dalamnya selama berabad-abad, dan dia sangat akrab dengan setiap area rawa Yunmeng. Dan ketika Wusan memasuki rawa Yunmeng, garis-garis kabut hijau beracun tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Ketika kabut beracun ini dilepaskan, mereka menyebar dengan cepat di dalam kabut, dan dia perlahan melayang di udara. Menekan matanya sepertinya sedang menyampaikan sesuatu. Tapi karena mereka sedang berjalan, Loseng dan Sioyokin tidak bergerak terlalu cepat. Jadi butuh waktu lama bagi mereka untuk berjalan kurang dari 10 mil. Lagi pula perjalanan mereka cukup sulit karena ada lumpur dengan genangan air di mana-mana. Sioyokin merutkan kening, memelintir rok gelap dengan tangan. Dia merutkan bibirnya setiap kali dia mengambil langkah. Melihat lengan bajunya tenggelam ke lumpur hitam, sehingga dia mau tak mau merasa sakit di dalam hatinya. Namun ekspresi ini tentu saja dilihat oleh Loseng, tapi dia terlalu malas untuk mendidik putri sombong ini. Karena kesenjangan kepribadian antara manusia terlalu besar. Status Sun ribuan kali lebih tinggi daripada keluarga Nonasi. Bahkan Sun juga merupakan raja tertinggi di dunia atas. Dapat dikatakan bahwa ia terlahir mulia dan dapat berdiri tegak. Bahkan dia bisa melihat semua makhluk hidup pada tingkat kehidupan tertinggi. Tapi setelah Sun memahami situasinya, dia dengan cepat menentukan posisinya dengan sangat tegas. Hampir tanpa ragu-ragu, menaruh semua harapannya pada Loseng. Namun Sioyokin masih belum bisa memahami situasinya. Setelah mereka berdua melintasi sebidang rumput rendah, di depan mereka terbentang rawa yang luas. Rawa ini tidak dalam dan air di rawa itu setinggi pinggang. Namun mereka berdua tidak berani menggunakan energi aslinya untuk terbang. Jadi mereka hanya bisa mengarungi rawa ini. Bukankah ini beracun? Sioyokin bertanya setelah melihat Loseng. Loseng melangkah ke rawa dan mengangguk. Tidak. Wajah Sioyokin menunjukkan sedikit kegembiraan. Setidaknya dia bisa mandi dengan baik sekarang. Segera keduanya mengarungi rawa perlahan dan Sioyokin menggunakan air tersebut untuk membersihkan kotoran di tubuhnya. Saat dia berjalan, setelah memutihkan pakaian polosnya, pakaian yang menempel di tubuhnya itu menguraikan garis pinggangnya yang ramping dan dada yang tegak dengan bangga. Namun tepat ketika Sioyokin sudah bersih, riak-riak tiba-tiba muncul di air tidak jauh dari situ.
Riak-riak itu menembus air yang tenang dan diam-diam langsung menuju ke Loseng dan Shoyokin. Di bawah riak tersebut terdapat buaya bersisi abu-abu. Nama lengkap buaya ini adalah buaya bergigi oranye bersisik halus. Kulit buaya ini dapat digunakan untuk membuat baju besi tingkat senjata spiritual. Namun tidak banyak pejuang yang mau memburu buaya bergigi oranye ini. Pasalnya, buaya bergigi oranye ini terlalu kuat dan memiliki pertahanan yang luar biasa. Bahkan pejuang biasa di alam pil ilahi pun kesulitan memburunya. Bahkan setelah mengeluarkan banyak tenaga, keuntungan setelah berburu buaya bergigi oranye ini tidaklah seberapa. Itu hanya sepotong kulit buaya luar dalam yang tidak berproporsional. Jadi tentu saja tidak ada pejuang yang akan memanfaatkan buaya ini. Di rawa ini ada ratusan buaya bergigi oranye yang diam-diam mendekati Loseng. Hanya saja Loseng tidak hanya menahan energi aslinya, bahkan tidak berani mengungkapkan persepsinya untuk beberapa saat. Dia bahkan tidak menyadari keberadaan buaya bergigi oranye tersebut. Jadi, dia dan Shoyokin sama-sama bergerak maju melalui air, tetapi riak air yang samar itu semakin dekat. Ketika seekor buaya bergigi oranye mendekati Shoyokin di belakangnya, tiba-tiba dia membuka mulutnya yang besar dan ingin menggigit Shoyokin. Lagi pula, buaya bergigi oranye ini sangat pandai berakumulasi. Jika tidak diperhatikan dengan teliti, dia akan terlihat seperti pohon busuk yang mengapung di air. Namun begitu bergerak, dia tidak lambat sama sekali. Saat mendengar suara air datang dari belakang, Shoyokin tiba-tiba berbalik dan melihat mulut besar berdarah di depannya. Saat dia tertekun sejenak, ada dua garis gigi oranye merah di rahang atas dan bawah ini yang bisa menghancurkan besi. Faktanya, prajurit biasa di alam pil dewa tidak takut dengan buaya bergigi oranye ini. Meskipun Shoyokin memiliki budidaya alam ramuan dewa, dia hampir tidak memiliki pengalaman dalam pertempuran. Jadi dia tidak tahu bagaimana menghadapinya sekarang. Pada saat ini, sosok Loseng tiba-tiba melintas dan dia dengan ringan menyentuh air. Melompat langsung dan menginjak rahang bawah buaya bergigi oranye ini. Namun sepertinya buaya ini tidak menyerah sama sekali. Dia berbalik untuk menggigit Loseng, seolah-olah dia ingin menghancurkan Loseng hingga berkeping-keping. Tapi Loseng juga tidak berniat tinggal diam. Dia langsung meninju rahang atas buaya ini. Pukulan Loseng langsung merobek mulut buaya sehingga darah merah cerah langsung membasahi air jernih dan buaya bergigi oranye berguling-guling di atas air kesakitan, memercikan ombak besar. Shoyokin berteriak lagi dan 6 buaya bergigi oranye muncul di samping Shoyokin secara bersamaan. Kartu di mata buaya bergigi oranye ini, Shoyokin jelas merupakan makanan enak. Mendengar teriakan Shoyokin, alis Loseng tiba-tiba berkerut. Karena meskipun buaya bergigi oranye ini tidak menimbulkan ancaman bagi Loseng, bahkan jika Loseng berdiri di sini dan membiarkan buaya bergigi oranye ini menggigit, mereka tidak dapat menelan Loseng. Tetapi tidak mudah untuk memecahkan begitu banyak buaya bergigi oranye. Jika dia tidak menggunakan energi sejatinya, meskipun dia memang bisa membunuh buaya bergigi oranye ini dalam sekejap. Masalahnya adalah Loseng takut fluktuasi yang dibebaskan oleh energi sejatinya akan dirasakan oleh Cuisi. Namun membunuh buaya bergigi oranye ini dengan tangan kosong juga akan menimbulkan banyak kebisingan. Lagi pula, rawa Yunmeng ini terlalu sunyi dan gerakan sekecil apapun dapat menular dari jarak jauh. Masalah, Loseng melayang melewatinya dan esensi sebenarnya di tubuhnya mulai berputar perlahan. Kemudian, Loseng meraih Shoyokin yang ketakutan dan berlari ke depan melawan air. Jelas karena buaya bergigi oranye itu tidak bisa terbang, jadi tentu saja mereka tidak bisa mengejar. Setelah mencapai tepi rawa, Loseng menyebarkan energi sebenarnya. Kemudian Loseng menyeret tubuh Shoyokin dan berkata, "Cepat, keluar dari sini."
Tapi pada saat yang sama, Wusan yang melayang dengan tenang di udara menunjukkan senyuman di wajahnya. Bagus sekali, saya menemukan Anda di wilayah Tenggara. Loseng seharusnya berada di dekat kolam buaya sekarang. Hati-hati, buaya bergigi oranye di dalam air. Setelah beberapa prajurit alam kesengsaraan kekosongan di udara mendengar kata-kata Wusan, mereka segera berubah menjadi beberapa sinar cahaya dan terbang ke arah tenggara. Karena mereka tidak memiliki gangguan seperti Loseng dan Shoyokin, jadi mereka berlari begitu cepat. Adapun Wusan, dia juga tidak lamban. Bahkan dia tidak hanya ingin membunuh Loseng, tapi dia juga ingin membunuh keluarga Nona Shi. Oleh karena itu, dia harus melangkah lebih maju. Setidaknya dia berada di depan Cuisi. Dalam waktu kurang dari sepatang dupa, para pejuang alam kesengsaraan kekosongan itu telah tiba. Di rawa tempat Loseng dan Shoyokin baru saja lewat. Mereka melihat seekor buaya bergigi oranye dengan mulut besar terbuka dan perut putih melayang-layang di atas air. Cepat, kejar, Loseng seharusnya lewat sini saja. Membunuh Loseng adalah pencapaian yang luar biasa dan Raja pasti akan memberi Anda hadiah yang besar. Beberapa prajurit mandiri berteriak dengan keras. Jelas alasan mengapa para pejuang mandiri ini mengikuti Cuisi dengan sepenuh hatinya. Itu karena keuntungan dari Cuisi sangat besar. Dan setelah menyatukan para pejuang mandiri ini memiliki rasa keberuntungan. Setidaknya jika terjadi sesuatu, Cuisi akan maju membantu mereka menyelesaikannya. Segera sinar cahaya itu menyebar ke beberapa arah, mencari Loseng hampir inci demi inci. Pada saat ini, Loseng dan Shoyokin terus maju menuju kedalaman rawa Yunmeng. Tiba-tiba Loseng merasakan fluktuasi energi sebenarnya di belakang mereka, dan kemudian ada cahaya dangkal yang keluar melewati kabut tebal. Turun! Loseng meraih Shoyokin dan mengintai di rumput di bawah. Namun cahaya yang bergerak sangat cepat dan hampir melewati kepala Loseng dalam sekejap mata. Prajurit alam kesengsaraan kekosongan. Loseng berkedip. Tampaknya Cuisi menggerakkan anak buahnya untuk memburunya, yang menunjukkan bahwa Cuisi jelas bukan satu-satunya prajurit di rawa Yunmeng untuk memburunya. Cuisi bahkan tidak menyerang sekte Suling. Dia benar-benar hanya berniat untuk memburu dirinya sendiri. Tapi dengan mereka berdua bersembunyi di rumput, prajurit alam kesengsaraan kekosongan secara alami tidak memperhatikan mereka. Loseng awalnya berencana untuk membawa Shoyokin pergi setelah prajurit itu pergi jauh. Namun pada saat ini, seekor laba-laba kecil muncul, tapi diam-diam merangkak di tepi panjang rumput menuju Shoyokin. Di bagian belakang laba-laba ada seringai kecil yang dilukis di atasnya. Dan jelas laba-laba seringai ini sama seperti yang ditemui Loseng di jalan penguji. Meskipun itu bukanlah binatang yang kuat, namun laba-laba meringis itu melompat dan mendarat di lengan Shoyokin, yang membuat Shoyokin merasakan sesuatu muncul di lengannya. Ketika dia mengangkat tangannya dan melihat, dia terkejut. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak dapat mengeluarkan suara apapun saat ini. Dia masih mengeluarkan jeritan tajam yang tak terkendali. Ekspresi Loseng berubah dan dia mencubit mulut Shoyokin, sedangkan laba-laba meringis dihancurkan berkeping-keping oleh Loseng dengan sebuah jentikan. Tapi keduanya masih mengintai dalam manipulasi dan tidak bergerak. Karena meskipun Loseng tidak takut dengan prajurit alam kesengsaraan kekosongan depannya, tetapi begitu dia mengambil tindakan, posisinya pasti akan terungkap, dan Cuisi akan segera tertarik. Meskipun prajurit alam kesengsaraan kekosongan di atas sudah pergi, karena dengan kecepatan prajurit alam kesengsaraan kekosongan, mereka terbang menjauh dengan cepat. Dari melewati kepala Loseng hingga saat Shoyokin menangis, dia telah melakukan perjalanan lebih dari 1 mil. Namun saat ini mereka tiba-tiba mendengar teriakan seorang wanita. Jadi ada ekspresi aneh di wajah prajurit alam kesengsaraan Void ini. Setelah melayang di udara dan berpikir sejenak, dia kemudian berbalik dan menuju ke arah Loseng lagi.
Bagaimanapun suara tadi sangat tajam dan terdengar sangat mirip dengan cerita seorang wanita, hingga menempuh jarak yang jauh di rawa yang sunyi ini. Namun meskipun suaranya sangat tajam dan durasi suaranya sangat singkat, itu membuat prajurit itu menjadi curiga. Jadi meskipun dia tidak yakin apakah itu teriakan seorang wanita atau sejenis burung, tapi karena dia ragu, mereka memutuskan untuk kembali dan mencari di area tersebut dengan hati-hati. Saat ini, prajurit alam kesengsaraan kekosongan pelan melayang di udara, menggunakan persepsinya sendiri untuk menyapu tanah sedikit demi sedikit. Setelah menyapu rawa, dia pelan mulai menyapu rumput. Saat ini dia jauh dari Loseng, tetapi jaraknya semakin dekat. Tapi Loseng dengan kuat menekan Sioyokin pada dirinya sendiri, memperlihatkan sepasang mata menatap prajurit yang pelan melayang di udara dan semakin dekat. Tapi ada sedikit tekanan di matanya yang polos. Dengan metodenya, tampaknya hampir tidak dapat dihindari bahwa dia dan Sioyokin hampir berpelukan. Saya harap Anda beruntung dan merindukan tempat ini, pikir Loseng ringan. Selama prajurit alam kesengsaraan Void ini muncul, Loseng pasti akan membunuhnya. Tapi prajurit alam kesengsaraan Void tidak tahu bahwa dia sedang berjalan menuju tepi kematian selangkah demi selangkah. Di mata prajurit alam kesengsaraan Void ini, Loseng baru saja masuki alam kesengsaraan Void untuk pertama kalinya. Dan dia ditemani oleh seorang pejuang di tahap awal alam pil ilahi. Dan lawan seperti itu tidak sulit untuk dihadapi. Selama Loseng tertangkap, itu pasti akan menjadi pencapaian besar. Sama seperti sekte, para pejuang di kerajaan dewa juga bersaing satu sama lain. Mereka bisa menonjol dari pejuang lain di alam kesengsaraan kekosongan di masa depan. Dan Cuisi akan mencapai kesuksesan besar di kerajaan dewa. Selama dia menyesap supnya, itu sudah cukup baginya untuk mendapatkan manfaat yang tak ada habisnya. 50 kaki, 20 kaki, 10 kaki. Otot Loseng di sekujur tubuhnya sudah tegang. Pada jarak ini, dia tidak berniat menggunakan energi sebenarnya, tapi dia bisa menggunakan ledakan gangguan untuk membunuh lawan dalam sekejap. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.